Kebahagiaan anakmu tidak tergantung dengan besanmu, ya. Saya ulang lagi, kebahagiaan anakmu tidak tergantung dengan besanmu, tapi kebahagiaan anakmu tergantung besanmu, tidak tergantung besanmu. Oh, jadi disungkan karo besan. Kebahagiaan anakmu tergantung dengan menantumu, ya. Tegur aja nggak apa-apa, nggak usah malu, nggak usah sungkan sama besan, nggak ada gunanya itu. Oke, sip. Oi, santai di kamar, santai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat kepada Anda. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada halangan suatu apapun dari segala usaha Anda. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman ya. Saya mau bikin video ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk banyak orang ya, untuk menginspirasi banyak orang ya, mudah-mudahan ya. Oke, jangan di skip, ditonton sampai habis ya. Jangan lupa di like, di subscribe, ditekan tombol loncengnya ya, agar kami semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Oke, tonton terus videonya. Khairul Blegar. Anggur merah, menantu nganggur mertua marah. Anggur merah, menantu nganggur mertua marah. Bener nggak kenyataan itu ya? Oke ya, teman-teman, saya cerita ini ya. Istilahnya saya punya teman gitu ya. Dia punya menantu gitu kan. Nah, menantunya itu punya penghasilan pas-pasan gitu kan. Punya penghasilan pas-pasan. Dia itu kalau punya uang itu nggak transparan gitu. Jarang ngasih uang sama istrinya gitu. Nah, kebetulan ya, dia itu tempat tinggalnya itu sama mertua. Jadi dia menikmati bertempat tinggal di pondok mertua indah gitu. Tinggal di pondok mertua indah gitu. Tinggal di pondok mertua indah gitu. Jadi kok nyaman-nyaman aja gitu ya, merasa nggak punya tempat tinggal. Tapi kok dia santai sekali gitu. Seharusnya kan termotivasi, alhamdulillah istri sudah punya tempat tinggal, artinya kita termotivasi bagaimana caranya kita bisa mendapat usaha biar bisa beli rumah, seenggak-enggaknya dengan bangga hati gitu ya. Dengan bangga hati bisa bikin rumah, gimana pun caranya gitu kan. Nah, ini apa ya, kerjaan penghasilan pas-pasan ya. Padahal seorang mertua ya, termasuk orang tua dari perempuan, penghasilan pas-pasan setidak-tidaknya menyangkut ekonomi ya. Kalau ekonomi pas-pasan itu dia supaya anaknya nikah, supaya dia mengurangi beban kehidupan ya, sebenarnya seperti itu. Tapi ternyata begitu dia habis menantu, punya cucu gitu ya, dia bukan tambah ringan bebannya, tapi tambah beban. Karena dia dulu waktu dia punya cita-cita punya anak yang soleh gitu ya, ternyata bukan punya menantu ya, punya menantu yang soleh, tapi ternyata punya menantu yang salah ya, bukan soleh tapi salah gitu ya. Punya menantu yang salah ya, bukan soleh tapi salah gitu ya. Punya menantu yang salah ya, bukan soleh tapi salah gitu ya. Terus dia bukan orang bertanggung jawab, ternyata dia tuh orang yang kerjanya nanggung banyak jawab gitu, jadi susah sekali. Itu orang yang kerjanya nanggung banyak jawab gitu, jadi susah sekali. Nah, artinya apa? Kalau saya kasih tahu gini, coba istilahnya ditegur gitu, dikit-dikit bilang nggak enak sama besan, dikit-dikit nggak enak sama besan. Emang kebahagiaan anakmu itu tergantung besanmu. Nah, itu yang perlu kamu pikirkan gitu ya. Oke, jadi gini, kita harus ingat ya, istilahnya gini, kita seorang bayi ya, ditimang-timang,
dilahirkan, dikandung 9 bulan ya. Setelah lahir kita timang-timang dari kecil bagaimana caranya supaya anak itu bahagia ya. Jadi kebahagiaan anakmu itu tergantung dari menantumu yang perempuan khususnya ya. Jadi tergantung dengan suaminya ya, menantumu, bukan tergantung besanmu. Itu yang perlu kamu ingat sekali. Saya di sini tidak mengajarkan bahwa Anda itu cerewet dengan menantu, tapi saya mengajarkan, mengingatkan supaya Anda itu tegas. Nah, jadi istri juga seperti itu gitu. Jadi harus tegas. Artinya dia pergi kemana, uangnya kemanapun ya, itu harus tahu. Karena apa? Dia punya anak juga gitu. Istilahnya nanti kalau dia malas-malesan, dia nggak transparan, ngakunya nggak punya uang terus ya, itu nanti anakmu tuh yang kecil ya, mau jajan aja susah gitu. Kasihan kalau kumpul sama teman-temannya. Nah itu artinya seorang istri, saya tidak mengajarkan ya untuk berani dengan suami, tapi saya mengajarkan untuk tegas ya. Untuk tegas dalam arti kata pengen tahu arahnya kemana kalau dia misalkan pulang kerja gitu ya. Pulang kerja, pulangnya jam 5 sore gitu ya, misalkan jadi maaf ya, mungkin jadi kuli serabutan mungkin ya. Itu kalau pulangnya jam 5, itu setelah maghrib ya, kadang-kadang dia misalkan dia jalan-jalan kemana harus ditanya. Jangan diem aja. Kalau tujuan main yang nggak ada tujuan, nggak jelas tujuannya gitu, lebih baik di rumah sama keluarga. Kalau memang keluar juga sama istrinya, kamu harus ikut ya, sebagai istri ini maksud saya. Nah, seorang suami apalagi itu tinggalnya satu rumah sama mertua gitu ya, harusnya malu gitu, harusnya malu bertempat tinggal di tempat mertua, istilahnya main yang tujuan nggak jelas. Kalau hubungan kerja oke lah, tapi sekali dua kali. Tapi kalau setiap malam itu ada unsur yang negatif timbulnya ya, itu itu mungkin yang perlu dipahami ya, perlu dipelajari hal itu supaya nggak terjadi lagi. Jadi masa tinggal di tempat mertua kok nyaman sekali, seenggak-enggaknya bagaimana, ini saya ulang lagi, bagaimanapun caranya bisa beli rumah gitu ya. Soalnya apa, alhamdulillah dia udah nggak mikir rumah, jadi kita memikirkan bagaimana bisa beli tanah seenggak-enggaknya untuk anaknya nanti gitu ya. Itu jadi kesabaran kamu dimanfaatkan oleh suami kamu. Jadi saya nggak mengajarkan berani, tapi saya mengajarkan bagaimana kamu tegas. Seorang mertua juga seperti itu ya. Jangan istilahnya kalau menantu itu pulang malam yang nggak jelas berangkatnya, tujuannya apa ya kan, kok nggak sama anaknya ya, itu ditegur aja nggak apa-apa. Jangan nggak enak sama besan ya. Ingat, kebahagiaan anakmu tidak tergantung dengan besanmu ya. Saya ulang lagi, kebahagiaan anakmu tidak tergantung dengan besanmu, tapi kebahagiaan anakmu tergantung besanmu, tidak tergantung besanmu. Oh jadi sungkan karo besan. Kebahagiaan anakmu tergantung dengan menantumu ya. Tegur aja nggak apa-apa, nggak usah malu, nggak usah sungkan sama besan, nggak ada gunanya itu. Oke, sip. Yang perlu kamu ingat adalah dia adalah anakmu, darah dagingmu, belahan jantung, pelanjut cerita, penerus sejarah hidupmu, darah dagingmu yang sama sekali tidak pernah minta dilahirkan ke dunia ini. Kenapa? Kebahagiaannya anakmu itu tergantung dengan suamimu, tidak tergantung dengan besanmu yang kenal masih baru. Anda salah besar.